Reforming Heart hari ke-23. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Yonatan dan Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengapalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Mari kita merenungkan. Alkitab mengatakan bahwa setelah Daud mengalahkan Goliat, baik Yonatan maupun Saul mengasihi Daud. 1 Samuel pasal 17 ayat 55-58 menunjukkan seolah-olah Saul tidak mengenal siapa Daud. Mari kita melihat kitab 1 Samuel 17 ayat 55-58. Demikian bunyinya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu." Padahal di dalam 1 Samuel pasal 16 telah dinyatakan bahwa Saul telah memperkerjakan Daud sebagai pegawainya. Mari kita membaca kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 21-22. Demikian bunyinya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu, Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Tetapi ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, 1 Samuel pasal 17 ayat 55-58 tidak menyatakan bahwa Saul tidak mengenal Daud. Bagian ini mau menyatakan bahwa sekarang Saul memandang dengan hormat kaum keluarga Daud dengan menanyakan sekali lagi, anak siapakah Daud? Tadinya, Saul tidak peduli sama sekali dengan siapa ayah Daud. Tetapi setelah melihat keberanian dan kemenangan Daud, maka Saul merasa perlu mengenal dan menghargai kaum keluarga Daud dengan rasa hormat yang lebih besar. Hal kedua adalah bahwa dalam 1 Samuel 17 ayat 22, merupakan kesimpulan cerita yang merangkum peristiwa pasal 1 Samuel 18 ayat 2. Jadi, pasal 17 merangkum kisah perjumpaan Saul dengan Daud, hingga akhirnya Daud menjadi pegawai Saul dan tidak lagi pulang ke rumah ayahnya. Setelah dia mengalahkan Goliat di dalam 1 Samuel 17 ayat 40-51. Sedangkan pasal 18 merangkum kisah kebencian Saul kepada Daud. Kebencian yang muncul karena perasaan iri hati dan perasaan insecure dalam diri Saul. Merasa terus tidak aman adalah tanda orang-orang yang selalu berpusat pada diri sendiri. Namun, sebelum masuk di dalam narasi tentang kebencian Saul, kitab Samuel memberikan satu narasi peralihan, yaitu mengenai relasi Daud dengan Yonatan. Alkitab mencatat bahwa Yonatan, anak Saul, langsung merasa sejiwa dengan Daud. Orang-orang dengan kegigihan yang sama, berjuang demi nama Tuhan, akan sangat mudah memberikan penghargaan yang mutual. Ayat 1 mengatakan bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud
dan jiwanya berpadu dengan jiwa Daud. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan? Dia yang menjalankan kehendak Bapakku yang di sorga, itulah ibuku dan saudaraku. Demikianlah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat Injil Matius pasal 12 ayat 48 sampai 50. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bukan darah pengikat relasi yang paling kuat. Kesamaan hati untuk Tuhan, itulah pengikat relasi yang paling kuat. Saudara-saudara seiman yang sama-sama bergiat untuk Tuhan akan menjadi sejiwa dan saling mengasihi. Mantan CEO Apple Inc., Steve Jobs, membuat banyak orang heran karena dia sanggup mengumpulkan dan menyatukan banyak orang-orang brilian yang bermasalah dalam relasi di perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya. Bagaimana menyatukan para pembuat masalah ini? Jobs mengatakan, orang-orang ini adalah profesional sejati. Jika mereka bertemu dengan para amatir, tentu akan terjadi masalah. Tetapi, jika mereka bertemu dengan sesama profesional, maka mereka akan saling menghargai dan menjadi satu. Mengapa mereka dulu bermasalah? Karena mereka bekerja di tempat para amatiran. Tetapi di perusahaan saya, mereka seperti di rumah sendiri. Seorang dengan gairah yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan seperti Yonatan, tentu akan merasa sejiwa dengan Daud. Seringkali orang-orang Kristen merindukan adanya komunitas gereja yang saling memperhatikan dan saling mengasihi. Ada sekelompok orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Tetapi terkadang, poin penting mengenai kesamaan gairah untuk Tuhan menjadi terlupakan. Apakah yang seharusnya menyatukan gereja? Gereja bukan tempat orang yang mempunyai hobi yang sama berkumpul. Gereja juga bukan tempat orang-orang sesuku merasa seperti di rumah sendiri. Gereja juga bukan tempat kelompok kecil yang membuat kita nyaman di dalamnya. Gereja seharusnya terdiri dari orang-orang yang rindu menaati Tuhan dan sungguh-sungguh rela berjuang demi kemuliaannya. Sudahkah kita merasa nyaman di dalam gereja kita? Ya, mengapa? Apakah karena kita merasa diterima dengan baik di sana? Apakah karena kita merasa bisa mengekspresikan hobi menyanyi dengan diterima di kur atau menjadi pemimpin pujian? Apakah karena kita merasa penting dan diterima baik bila berada di lingkungan gereja? Itu semua adalah hal-hal dangkal sekali, karena tetap menjadikan kenyamanan diri sebagai standar. Tetapi coba pertimbangkan hal ini. Apakah gereja itu sungguh-sungguh giat melayani Tuhan di dalam mengabarkan Injil? Adakah gereja itu diisi oleh orang-orang yang siap berkorban bagi Tuhan? Apakah gereja itu benar-benar rindu nama Tuhan ditinggikan? Jika orang-orang yang ada di gereja kita sungguh-sungguh giat bagi Tuhan, lalu kita merasa nyaman karena sehati dan sepikir dengan orang-orang di gereja karena adanya orang-orang tersebut, maka kenyamanan seperti inilah yang memberi sukacita sejati. Banyak orang yang gampang sekali meninggalkan gereja karena hal-hal kecil. Inilah bayi-bayi rohani yang terus perlu dininabobokan dengan perhatian dan penerimaan. Sekali mereka disinggung, maka mereka akan mengancam dengan meninggalkan gereja. Betapa berdosanya orang yang menunjukkan perhargaan sangat rendah kepada gereja Tuhan dan menganggap dirinya lebih tinggi dari gereja. Siapakah yang lebih tinggi dari gereja? Hanya Kristus, kepala gereja dan pengantin pria dari gereja. Dialah yang lebih tinggi. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain adalah sesama saudara di dalam Kristus. Sesama saudara yang harus meladani Kristus yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Mereka yang sudah memiliki kematangan rohani akan rindu dalam berkorban demi melayani Tuhan. Tetapi mereka yang masih kanak-kanak perlu untuk segera naik kelas dan menjadi orang-orang yang rela melayani dan berkorban bagi Allah yang adalah sumber segala kebaikan yang kita terima di dalam hidup kita. Apakah penghiburan dan kesegaran rohani bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bergiat dan rela berkorban bagi Allah? Salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang yang sehati, sepikiran, dan sejiwa dengan dia. Inilah yang dialami Yonatan. Dia begitu heran karena tidak ada yang bergiat bagi Tuhan di tengah-tengah pasukan Saul. Dia hanya ditemani dengan pengawalnya ketika bertindak memerangi Filistin di pasal 14. Dia menanti,
siapakah yang memiliki keberanian untuk menjadi pahlawan bagi Israel? Bahkan, dengan iman yang melihat lebih jauh rencana Allah, Yonatan menantikan siapakah yang akan menjadi raja sejati bagi Israel. Dia tidak menginginkan posisi itu bagi dirinya sendiri, jika memang ada yang lebih layak daripada dia. Ayat 3 mengatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Tindakan yang disusul dengan pemberian jubah dan persenjataannya kepada Daud. Perjanjian seperti apakah ini? Karena kasih. Tidak hanya karena kasih, tapi merupakan tindakan yang syarat makna simbolis dalam hal politik. Yonatan mengikat perjanjian dengan tanda perjanjian menyatakan pemberian kekuasaan. Ya, pemberian jubah dan persenjataan berarti meneruskan kuasa. Yang dalam hal ini adalah tahta Israel pada orang yang menerima jubah dan persenjataan itu. Mari kita melihat kitab Bilangan pasal 20 ayat 24 sampai 28. Demikian bunyinya. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke gunung Hor, sedang segenap umat Tuhan itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Mari kita melihat kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19-21. Demikian bunyinya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Mari kita melihat kitab Yesaya pasal 22 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Dia, yang adalah anak raja dan putra mahkota, sekarang menyerahkan wewenangnya atas tahta Israel kepada Daud. Di tengah-tengah persaingan dan perebutan kekuasaan, Yonatan memberikan kuasanya kepada Daud. Mengapa kepada Daud? Imannya menyatakan kepada dia bahwa Daudlah yang seharusnya menjadi raja. Apakah Yonatan tahu ketika Samuel berbicara kepada Saul bahwa Saul sudah ditolak oleh Allah? Mungkin, tetapi dia tidak mungkin tahu tentang pengurapan Daud, karena hal itu berlangsung secara diam-diam. Mari kita melihat 1 Samuel pasal 16 ayat 2-3. Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Iman Yonatan berfokus kepada kehendak Allah. Itulah sebabnya dia merasa sejiwa dengan Daud yang rela berkorban karena gairahnya untuk memuliakan Allah. Itulah juga sebabnya dia rela memberikan otoritasnya sebagai calon raja kepada Daud. Dia tidak menginginkan tahta. Dia menginginkan nama Tuhan dipermuliakan dan kehendaknya ditaati. Bagaimana dengan kita? Apakah kerinduan kita yang terbesar adalah melayani Tuhan? Apakah penghiburan terbesar bagi kita adalah bertemu dengan orang-orang yang rela berkorban bagi Tuhan? Apakah kita rindu kehendak Tuhan dinyatakan, meskipun itu berarti memberikan tahta kita kepada orang lain?